Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Hakiki, salah satu guru mata pelajaran pendidikan agama Islam yang berada di wilayah Kabupaten Jember. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliaulah kita diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa merasakan alam yang penuh dengan ketenangan serta kedamaian seperti yang kita rasakan pada hari ini. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu materi penting dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu materi ruqyah. Materi ini akan membantu kita memahami bahwa Islam adalah agama yang penuh rahmat, serta senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan bagi umatnya dalam menjalankan ibadah tentunya, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka dari itu, melalui video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menyimak materi dengan baik, jika perlu, mencatat hal-hal yang penting, dan memahami makna serta contoh-contoh ruqyah, agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan niat yang ikhlas, serta semangat dengan tujuan untuk terus menambah ilmu kita. Ruqyah sendiri itu bisa dilihat pengertiannya dari dua pengertian yang berbeda. Yang pertama, ruqyah bisa dilihat dalam segi bahasa. Itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ruqyah, yang bermakna keringanan atau kelonggaran. Sedangkan pengertian ruqyah menurut istilah yaitu kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk menunaikan ibadah pada kondisi-kondisi tertentu. Artinya ruqyah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tatkala kita tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban atau syariat-syariat yang sudah ditentukan karena ada uzur atau dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka di situ kita boleh menggunakan ruqyah untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Tapi jangan diartikan ruqyah ini tidak melaksanakan, ya. Ruqyah ini artinya tetap melaksanakan kewajiban tersebut, tapi ketika pelaksanaannya itu dalam bentuk yang berbeda. Pelaksanaannya itu berbeda. Nah, itu yang dimaksud ruqyah, kemudahan. Bukan tidak melaksanakan, tetap melaksanakan, tapi dalam pelaksanaannya itu bentuknya yang berbeda, caranya berbeda. Ruqyah dalam segi pelaksanaannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ruqyah azimah. Azimah itu artinya kembali ke hukum awalnya. Ruqyah azimah adalah ruqyah yang mengandung kebaikan. Dalam hal ini seorang boleh memilih ruqyah atau azimah. Artinya orang tersebut boleh melaksanakan ruqyah atau azimah, atau melaksanakan seperti hukum awal. Contohnya, seorang yang sedang dalam perjalanan jauh lebih baik menjamak qashar sholatnya. Artinya orang yang dalam perjalanan itu dalam artian perjalanannya sudah sesuai dengan ketentuan, baik dari jarak maupun tujuan perjalanannya, maka orang tersebut boleh melaksanakan ruqyah atau azimah. Meskipun di situ lebih baik melaksanakan ruqyah, tapi tidak menutup kemungkinan juga diperbolehkan untuk melaksanakan azimah, yaitu tetap melaksanakan seperti hukum awalnya. Yaitu yang dimaksud ruqyah azimah, boleh memilih, boleh melaksanakan ruqyah ketika perjalanan jauh, sholatnya boleh dijamak atau diqashar, atau tetap melaksanakan azimah, jadi tetap melaksanakan sholatnya seperti biasanya. Yang kedua, ruqyah menggugurkan azimah. Maksudnya yaitu yang semula haram dapat berubah menjadi halal apabila dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu atau darurat. Contohnya, bangkai atau daging hewan yang haram akan menjadi halal untuk dikonsumsi apabila dalam keadaan darurat. Hal ini diperbolehkan untuk dengan tujuan menyelamatkan dirinya. Contohnya apa? Contohnya salah satunya adalah seumpamanya kalian itu tersesat di dalam hutan beberapa hari tidak bisa keluar. Artinya di situ ketika kalian sudah beberapa hari tidak bisa keluar dari hutan, tentunya kalian akan merasa lapar. Nah, maka di situ dapat dipastikan apa-apa yang ada di dalam hutan itu mungkin 80%
Makanan yang tersedia itu adalah makanan-makanan yang haram, contohnya seperti ular, ya babi, dan semacamnya. Maka tatkala kalian berada di dalam hutan dan tidak bisa keluar beberapa hari dan kalian sudah mulai kelaparan, maka di situ boleh kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang haram tadi. Yang awalnya haram dikonsumsi berubah menjadi halal untuk dikonsumsi. Kenapa? Dengan tujuan untuk menyelamatkan hidup kalian. Yang selanjutnya yaitu penyebab diperbolehkannya melakukan ruksoh. Di antaranya adalah yang pertama, berada dalam kondisi darurat atau kebutuhan hajat. Contohnya yaitu diperbolehkannya berbuka puasa Ramadan apabila sedang sakit atau bepergian jauh. Artinya, tatkala kita berpuasa di bulan Ramadan, lalu kita dalam keadaan sakit atau bepergian jauh atau menjadi musafir, maka kita boleh tidak melaksanakan puasa, artinya boleh meninggalkan puasa, tapi dengan catatan tetap harus mengganti puasanya di lain waktu. Yang kedua, penyebab diperbolehkannya ruksoh yaitu adanya halangan atau uzur, contohnya seseorang mengkosor sholatnya jika sedang bepergian jauh. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa orang yang sedang bepergian dalam artian perjalanannya itu sudah sesuai dengan eh, tata cara diperbolehkannya melaksanakan jamak atau qashar, maka di situ diperbolehkan untuk mengambil ruksoh sholat. Yang terakhir yaitu tujuan dilaksanakannya ruksoh. Ada beberapa tujuan dilaksanakannya ruksoh, diantaranya adalah yang pertama, menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam beribadah. Artinya tujuan ruksoh di sini untuk menghilangkan kesulitan tatkala kita ingin melaksanakan suatu ibadah dan kita tidak bisa melaksanakan secara maksimal karena ada suatu kondisi-kondisi tertentu, maka fungsi rukso di sini adalah menghilangkan kesulitan. Jadi pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan lebih mudah. Yang kedua, tujuan rukso yaitu tetap dapat menunaikan ibadah. Artinya apa? Artinya tatkala kita melaksanakan suatu ibadah dan kita kesulitan untuk melaksanakan itu, maka tujuan rukso ini agar dapat tetap menunaikan ibadah tersebut, bukan meninggalkan. Artinya eh, pelaksanaan ibadah tersebut tetap bisa dilaksanakan, tapi dengan cara yang lebih mudah, bukan meninggalkan. Nah, jadi tujuan rukso di situ bukan meninggalkan ibadah, tapi mempermudah pelaksanaan ibadahnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang ruksoh dalam Islam. Semoga materi yang telah saya sampaikan tadi dapat menambah pemahaman kalian serta menumbuhkan rasa syukur atas kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Jangan lupa untuk mengulang kembali materi yang telah dipelajari hari ini dan mencatat poin-poin yang penting. Terima kasih atas perhatian dan kesungguhan kalian dalam menyimak video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang tidak akan kalah menarik dari materi yang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.